salah satu sudut desa di Kabupaten Kediri, tim Nuswantoro dihadapkan kembali pada sebuah petualangan menyimak tabir misteri. Kali ini kita mendatangi sebuah sumber mata air yang ada di salah satu desa Kediri. Selain tempatnya berdekatan dengan makam umum yang menambahkan kesan horor, juga ada cerita mistis yang melegenda di tempat tersebut. Menurut narasumber yang kita dapatkan, ada cerita yang sangat melegenda ketika seorang bidan membantu persalinan sosok Wewe Gombel. Ada Wewe ingin melahirkan, terus memanggil bidan gitu. Nah, bidan itu datang membantu. Ada ya barang yang ketinggalan. Dulunya katanya daerah sini tuh ada rumah mewah gitu. Sang bidan mengambil gunting yang tertinggal. Nah, ternyata ini tempatnya di pelataran tadi. Ada cerita apakah yang akan kita dapatkan dari tempat tersebut? Saksikan terus tim Nuswantoro dalam menguak tabir misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam sahabat-sahabat lover GSJ dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Di kesempatan hari ini saya ditemani kembali oleh Gus Alvin, ataupun yang sering dipanggil warga sekitar Sunan Kalilanang, di mana di kesempatan hari ini kita mau menguak sebuah misteri yang ada di desa sini, yang menurut konon katanya banyak sekali menyimpan sebuah misteri, Misteri. Gus Alvin. Mungkin bagaimana nanti biar Gus Alvin yang menerangkan. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan, Gus Alvin. Ya, enaknya kita langsung ke lokasi saja. Nanti kita sambil cerita-cerita di lokasi saja. Siap. Biar istilahnya mendapat ibarat penyatuannya antara ceritanya dengan lokasinya gitu. Mari. Ya udah sahabat-sahabat, bagaimana sih nanti keseruan kita atau perjalanan kita ke sana, dan di situ ada apa kita juga Allah alam, kita juga nggak tahu. Pokoknya ikuti terus perjalanan kami dalam menguak sebuah misteri. Terima kasih. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan iman, masih diberikan kesehatan Islam. Semoga di malam hari ini kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita sudah sampai di lokasi. Mungkin ini pertama kali kita sebagai santrinya Abah Gus Samsudin Jadab melakukan ekspor di malam hari ini tanpa adanya beliau. Jadi kita berusaha untuk melestarikan budaya dan menguak misteri atau sejarah-sejarah yang ada di daerah-daerah yang ada di daerah sini. Mungkin saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Gus Alvin. Sama-sama. Kalau ada tutur kata yang kurang pas atau penjelasan kami yang kurang pas, saya sebagai santri dari
beliau minta maaf sebesar-besarnya. Sama-sama. Dan mungkin di malam hari ini panjenengan bisa mengutarakan apa yang ada di sini atau kisah-kisah Masyarakat. kisah-kisah masyarakat yang ada di sini. Monggo kula aturaken panjenengan saha wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata wa la sultana illa billah. Amma ba'dah. Kepada semua yang hadir di lokasi ini yang selalu saya hormati dan insya Allah tansah kanugrahan ridho rahmatipun Gusti. Wa husan khasah yang sangat saya hormati Al Mukarram panjenenganipun Abah Samsuddin ingkang insya Allah ugi tansah kanugrahan ridho rahmatipun Gusti. Nggih, ingkang utami kula aturaken puji dumateng Gusti kang murbeng dumadi dening punapa dalu menika kita saged tinakdir makempal wonten ing mriki lokasi dalam rangka cahaya ayat alam ilahi yang ingin kita sajikan kepada seluruh para permisa yang lagi menyaksikan kita ini, bahwa di sini di lokasi ini memang ada sebuah kembang cerita atau legenda cerita tegasnya yang di sini sebenarnya banyak sekali menyimpan banyak misteri di wilayah desa kami, Desa Selodono Dusun Kalilanang, itu punya beberapa titik poros misteri. Salah satunya adalah sumber WW yang kita istilahnya selama ini menjadi kembang cerita di permasyarakatan kita. Dan yang satunya adalah Kali Buntung, sumber buntung yang letaknya agak sedikit jauh dari tempat sekarang kita berada. Jadi kita sekarang ini lagi di lokasi sumber WW. Di sini ada legenda cerita yang sangat tidak pernah bisa kita lupa. Itu ada kejadian hamba Allah yang dari alam lain itu melakukan persalinan, melahirkan, tapi meminta dukungan bantuan dari bangsa manusia kita. Itu memang benar-benar terjadi dan menjadi kembang cerita di desa kita ini. Itu ceritanya sangat panjang sebenarnya, tapi singkatnya ketika hamba Allah yang disebut dengan maaf Bunda Wewe itu tadi melahirkan, itu datang ke tempat bidan dan mengundangnya ke rumahnya, dan rumahnya adalah lokasi sini. Dan dalam pandangan sang bidan, lokasi ini adalah rumah yang sangat megah, rumah yang sangat kaya, dan beliaunya pun kayaknya saat ini lagi menyaksikan kita. Dan di situ terjadilah tolong menolong di antara hamba Allah Ta'ala, antara yang kelihatan mata dan tidak kelihatan mata, dan sampai bisa melahirkan dengan sempurna. Dan seperti biasanya sang bidan juga mendapatkan penghormatan setelah melakukan upaya membantu pelahiran sang Bunda Wewe tersebut, pemirsa. Dan setelah itu pamitan, dan seperti biasanya ada kata jerbasuki mawa bewa, istilah bahasa Jawanya atau sastra Jawanya, itu dikasih penghormatan, ibaratnya upahnya lah. Terus akhirnya pulanglah sang bidan ke rumahnya dengan istilahnya membawa cerita yang baru saja dia lakukan di rumah yang kelihatan megah dalam pandangan matanya. Tapi tiba-tiba setelah nyampe rumahnya itu ingat bahwa alat untuk membantu persalinan atau melahirkan sang Bunda Wewe itu tadi kok ketinggalan, lupa tidak dibawanya. Terburu-burulah sang bidan pulang. Terus di situ kembali lagi ke tempat di mana sang bidan menolong persalinan sang Bunda Wewe tadi, ya ini di tempat lokasi ini yang lagi kita kunjungi, yang Pak insya Allah ini masih belum tersorot sepenuhnya. Inilah lokasinya, ini di tengah perkuburan dan ada sumber mata airnya di tengah-tengahnya. Itu ternyata alat untuk menolong
persalinan Sang Bunda Wewe tadi itu masih tertinggal di tempatnya. Dan alangkah terkejutnya sang bidan ketika alat-alatnya itu tidak berada di meja rumah, tapi malah justru ada di teritis mata air itu tadi. Teritis itu seperti apa ya, bangunan tembok plengsengan itulah itu malah terletak di atasnya plengsengan, bukan di, saluran air lah. saluran air atau apa itu namanya, bahasanya apa kalau di tempat kita itu plengsengan. Ada di situ alatnya itu. Dan alangkah terkejutnya ternyata tidak di rumah, Pak. Istilahnya yang dibayangkan tadi itu kan rumah sangat megah sekali, sangat mewah sekali. Jadi alatnya ketinggal, terus bidan itu menyusul kembali, ternyata malah di suatu sumber mata air. Terus itu yang menjadi pertanyaan, itu juga dibayar sama itu, juga berwujud uang gitu? Alhamdulillahnya juga dibayar. Tapi kebiasaannya kalau kembang cerita, mitos cerita hubungan antara alam gaib dan alam nyata, itu pembayaran itu tidak berwujud uang, tapi daun. Tapi kebetulan ini kok sang bidan menyatakan uangnya nggak berubah sama sekali, nggak berubah, tetap itu sebuah jerbasuki yang berwujud rezeki asli berbentuk uang. Nah, itu yang mengejutkan sang bidan, kok alatnya itu bertempat pada plengsengan mata air atau istilahnya plengsengan kali itu tadi, tidak di meja yang ketika pas melakukan pertolongan persalinan itu adalah rumah yang sangat megah itu. Ya otomatis sang bidan itu langsung lemes, hampir pingsan. Karena saking kagetnya ternyata lagi ada sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa alam sang pencipta itu tidak satu titik saja alam manusia, bahwa ada alam-alam lain yang masih ditutup oleh tabir misteri alam semesta. Hematnya, pempelajarannya, atau di sini kita bisa mengambil hikmahnya, edukasinya. Kita harus sadar, kita harus menerima dengan seluas samudra bahwa alam semesta ini tidak satu warna saja, tidak hanya alam logika saja, tidak hanya alam rasional saja atau alam lahiriah saja. Ternyata ada alam-alam lain yang sangat terlalu amat sangat banyak belum kita fahami, belum kita ketahui selama ini. Itu. Dan itu cerita itu melegenda di masyarakat sini khususnya gitu. Insya Allah seperti itu. Dan saya pun sampai saat ini nggak pernah bisa melupakan itu. Bahwa ada pembelajaran bahwa kegoiban itu ada. Bahwa keanehan-keanehan yang dianggap oleh alam dunia modern kita itu adalah sesuatu yang ditertawakan saja atau mungkin dihina atau dicaci maki saja. Itu adalah sebuah istilahnya arah pemahaman ke arah ketawaduan untuk kita tidak istilahnya merasa memahami segalanya. Bahwa ada alam lain, alam sang pencipta yang kebetulan hamba sang bidan itu tadi dikasih rezeki kesempatan untuk menyaksikan alam lain dari alam sang pencipta. Itu Pak. Jadi gini nih, nanti daripada kita dikatakanlah menyampaikan berita bohong, kan di sini juga ada narasumber dan juga warga sekitar daerah sini ya. Mungkin Mas Riki bisa dipanggil dan sedikit kita bertanya. Assalamualaikum. Allah Akbar. Allah Akbar. Enggak. Mas Riki monggo dengan bertanya Mas Riki. Allah. Nggih. Dari tadi saya itu linglung. Karena kan saya itu merasakan di belakang saya ini saya ketarik untuk ke sini. Dan saya itu tidak berkeinginan untuk berbicara atau bahkan ngomong. Jadi saya itu merasakan di belakang ini ada sesuatu yang menarik saya sehingga saya itu kayak bahasanya itu bad mood. Nggak pengen ngomong. Benar. Saya itu kepingin, iya, saya itu kepingin sekarang itu minta dupa gitu loh. Saya kasih nanya. Ya, kita samping saja. Ini dengan Mas Sinten? Pulau Yasin, Mas Yasin dari warga sekitar sini Mas. warga kita sebelah. Nggih. Untuk yang disampaikan Gus Alvin tadi mungkin jenengan bisa sedikit menambahkan. Emang sudah terus kalau ada berita seperti itu emang legendaris. Melegendaris sekali di sini Mas ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang.
Bahkan masih ada barang-barang lainnya juga, benda berapa itu kan ada. Kejadian-kejadian lain juga ada. Memang sudah melegenda di masyarakat sekitar sini ya Mas. Iya, iya. Terkait apa yang disampaikan Gus Alvin tadi. Iya. Memang begitu ada. Memang begitu nggih. Iya. Siap, siap. Dan kita potong. Nggih. Maaf, ribu maaf bila kurang etika dan kita sampaikan atau kita perkenalkan bahwa beliaunya ini adalah salah satu jawara di daerah desa kita yang di sini disegani oleh seluruh pemuda karena akhlaknya, karena jiwa istilahnya gentlenya atau jiwa kesatrianya. Memang terlihat terkesan kayak maaf, ribu maaf, ini kita yang mengatakan, bukan Kang Mas yang mengatakan akan menjadi ketakaburan, tapi ini murni dari penilaian pribadi kita, kelihatan kayak orang biasa. Tapi sebenarnya beliau ini disungkani banyak pemuda di daerah kita. Kalau beliaunya sudah berbicara, alhamdulillah semua pemuda itu menurutinya. Bukan karena takut, tapi karena sungkan kepada beliaunya. Dikarenakan jiwa beliau yang kayaknya itu nggak banyak orang memahaminya. Kalau orang melihat sekilas mata kayak orang yangnya kecil, ahli tirakat, ya agak langsing atau apa, nggak kayak saya yang gagah perkasa seperti ini, kayak lemah. Padahal beliaunya itu menyimpan satu lapisan-lapisan misteri, istilahnya kelebihan-kelebihan yang tidak banyak orang memahaminya. Beliau berjulukan Kang Mas Yasin, dan saya pun sebenarnya juga sangat hormat pada beliaunya karena saya mengenal dengan secara kepribadiannya, bukan karena informasi dari siapa-siapa. Beliau itu memang punya jiwa yang luar biasa. Inilah beliau, salah satu jawara di daerah desa kita. Nggih, siap Gus Alvin. Nggih, Mas Yasin, kita juga dari Blitar ini mau minta izin untuk mengeksplor di sini nggih. Insya Allah sudah ada izin dari kita juga. Nggih, siap. Matur sembah nuwun. Nggih, monggo Gus Alvin. Monggo kita menuju ke lokasi. Mas Riki masih merasa agak berat. Kayaknya Mas Riki ada sesuatu yang lagi menyapanya atau menyentuhnya. Ya, semoga aja itu adalah sambutan, sebuah sambung rasa kebatinan antara alam yang tidak kelihatan mata dan alam nyata kita. Mari kita pertunjukkan, inilah salah satu wujud dari lokasi atau area yang menjadi kembang cerita. Ini ada sebuah pohon yang salah satunya pohon ini, ketiga pohon ini usianya itu diprediksi, diperkirakan antara zaman era Jepang Belanda. Ini salah satunya, ini sangat tua. Kita belum ada, pohon ini sudah ada. Ini sudah ada. Jadi ini termasuk salah satu pohon tua yang kita di era 70-80-an dulu kita melihatnya ya sudah sebesar ini juga. Sampai sekarang kayaknya nggak ada yang berbeda. Masih begitu gagahnya, masih begitu kokohnya, nggak ada yang berbeda. Inilah kekuasaan Sang Pencipta, salah satu cahaya ayat alam semesta. Mari kita barangkali masuk ke area sumber mata airnya. Mari. Sumbernya di bawah situ. Ya, di bawah sana. Bismillah. Assalamualaikum. Ya ahlil gaib. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba saksikan pemirsa, inilah area sumber mata airnya. Nah, disinilah letak tepatnya sumber dari kembang cerita yang selama ini melegenda di daerah desa kita, Desa Selodono, Dusun Kalilanang, yang mempunyai salah satu sumber mata air yang melegenda. Inilah perwujudannya. Sumber mata air yang sangat tua, yang kelihatannya agak nggak terawat, saking tuanya, alamnya, pepohonannya,
benar-benar masih asri sekali pemirsa. Dan disinilah area yang menjadi kembang cerita. Nih tempatnya. Ini dulu tempat, maaf beribu maaf, belionya sang Bunda Wewe yang menjadi kembang cerita menjalani proses bersalin. Waalaikumsalam. Ada yang menyapa pemirsa. Maaf beribu maaf. Kita tidak mengganggu, kita minta izin restu pangestu Bunda. Di sini pemirsa, di sini persalinan itu terjadi ceritanya. Sang bidan melakukan persalinan yang nampaknya seperti rumah megah, seperti rumah bangsa manusia. Itu baru ketahuan ketika sang bidan pulang dari sini area, di rumahnya lupa ingat dengan alat-alat bawaannya, ketinggalan di rumah belionya sang Bunda Wewe yang saat ini kayaknya juga lagi ikut bergabung dengan kita. Tapi fa insya Allah dengan begitu ramahnya, dengan begitu santunnya melihat acara-acara kita. Nah, di sini kita diizinkan untuk menjabarkan atau istilahnya menunjukkan kepada seluruh pemirsa bahwasannya alam itu tidak hanya satu alam saja, tapi ada alam lain selain alam kita. Di sini, Pak Rete, dulu pernah terjadi, di sini pernah terjadi pelahiran atau proses persalinan Bunda Wewe. Kalau bilang orang di kembang cerita itu adalah, maaf, beribu maaf, kita nggak berani menyebutkan nama lengkapnya, karena kayaknya kok kurang santun, kurang etika. Kita bolehlah memanggil dengan nama Bunda Wewe itu saja. Semoga pemirsa juga masih tetap mampu memahaminya. Nah, ini lokasinya. Jadi alat-alatnya juga tertinggal di sini. Tertinggal di sini. Dan beliaunya sangat kaget sekali. Akhirnya lemes dan hampir pingsan yang terjadi itu. Terus akhirnya beliau cerita pada masyarakat bahwa ada dunia lain di tempat sini. Bahwa di sini nyata-nyata ada, bukan hanya kembang cerita, bukan hanya istilahnya isapan jempol belaka. Inilah tempat menjadi sejarah cerita. Yang di sana itu ada sungai, itu sebelah sana itu ada sungai, dan sebelahnya sana itu sudah perbatasan, bukan wilayah kita lagi. Itu sudah masuk ke wilayah Bagu. Kalau sebelah sininya sungai itu masuk wilayah desa kita, Dusun Kalilanang. Itu. Jadi di sini menyimpan banyak sekali misteri, tapi yang paling melekat di hati para masyarakat yang sampai saat ini tidak bisa dilupai itu adalah legenda cerita Bunda Wewe melahirkan ditolong oleh seorang bidan yang sangat mulia. Inilah tempatnya pemirsa. Dan di sini ada juga satu cerita lain, Pak RT. Nah, ada cerita lain yang masyarakat itu sebenarnya banyak sekali menyaksikan kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia. Cuman banyak yang memilih diam. Cuman banyak yang memilih tidak bercerita atas pengalaman spiritual atau pengalaman kegaibannya. Karena apa? Pergaulan atau permasyarakatan itu kadang-kadang ada sedikit yang membuat orang itu takut bercerita. Karena apa? Rata-rata pasti disemprot dengan sebuah kata-kata. Iya, karena sebuah cerita itu nggak bisa dicerna dengan logika kebanyakan orang kan seperti itu. Akhirnya ketika kita bercerita hal seperti itu malah dikira halu. Padahal memang nyatanya kan memang ada kan. Itu seperti itu. Iya. Jadi akhirnya masyarakat memilih diam. Iya. Memilih tidak bercerita. Ya, jadi di sini edukasinya. Jadi intisari hikmahnya adalah marilah kita mentawadukkan jiwa kita. Janganlah kita berlama-lama tersudut di dalam ruang-ruang keangkuhan jiwa kita, kesombongan kita. Kita merasa memahami segalanya, kita merasa telah istilahnya mengetahui sesama. Ini mulai dari interaksi. Pemirsa, maaf beribu maaf, ini ada saudara kita yang kayaknya tadi berinteraksi dengan alam lain. Maaf beribu maaf pemirsa, ini beliaunya, simbaknya kayaknya ada sesuatu yang memasukinya. Assalamualaikum. Allah.
Dalam? Cuma jaluk dulu. Oh nggih. Sinten? Dia ngomong-ngomong terus. Panjenengan yang tadi diceritakan nggih. Oh. Oh, jenengan Bunda Wewe. Bukan. Namanya siapa? Betul. Masih dikubur. Tolong. Aku cuma jaluk dulu. Oh nggih. Tunggu ya Allah. Nggih. Jadi di sini dia menceritakan waktu kejadian itu hanya minta tolong. Seperti itu. Nggih, Samudra Pangapura Bunda. Nggih, kula sak kanca-kanca sedaya mboten bermaksud mengganggu ketentraman Bunda. Dan jikalau kula sak kekanca sedaya, sak teman-teman sedaya anggenipun rawuh silaturahmi teng daleme Bunda mengganggu ketentraman Bunda, kita minta maaf, beribu maaf Samudra Pangapura Bunda. Kita nggak bermaksud, benar-benar tidak bermaksud mengganggu ketentraman Bunda. Dan Pak, insya Allah kita saling mendoakan Bunda. Dan insya Allah nanti akan kita doakan di sini secara langsung atau nanti sampai rumah tetap kita doakan Bunda. Kalau boleh kita bertanya. Udah lain yang masuk. Yang masuk udah lain. Assalamualaikum. Sakit ngomong? Kayak ular ini. Bilang pergi ke sana. Iya, ya. Iya. Kamu dulu. Bismillah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Samudra Pangapura, mbok menawi kedatangan kula sa rencang-rencang sedaya ganggu ketentraman panjenengan sak menika. Nggih insyaallah kula hormat donga dumateng panjenengan sak sedaya alam permasyarakatanipun panjenengan. Ridha Allah. Diajak komunikasi. Bisa ngomong? Sakral. Ojo digawe guyonan. Hah? Lah tahu diresi. Hah? Nggih. Siap. Nggih. Amit kasih. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki murid. Kalau tahu tempat penjenengan, kalau udah merasakan, Nggih, laras. saya akan mengembalikan panjenengan ke tempat panjenengan, dan saya akan bawakan hadiah kepada panjenengan yang panjenengan inginkan. Kalau boten, kalau arep jago, Jago mriki nggih jenengan. Mungkin dari warga ada yang mau bertanya, monggo. Ya insya Allah apa yang dikatakan Bunda atau beliau sang penjaga di daerah sini benar. Tempat ini sakral, tapi nggak pernah dibersihkan, nggak pernah dihormati atau dilakukan penghormatan. Alamnya seperti ini, terbengkalai dengan kotornya. Siap kita terima. tahu diresi. Betul. Nggih. Nggih pangapunten. Mbak. Jadi kayak dolanan, jadi kayak goyonan, Masih mungkin mau bertanya? Sama. Mungkin wonten muling napa dalem yang mriki kayak ngersi ngoten nggih. Nggih. Oh nggih. Dolanan si sampai diresi.
Oh nggih. Sing penting dijagi nggih teng mriki. Diresiki ngaten nggih. Niki boten kulo, tapi semua Nggih kagem sedaya nggih. kulo cuma kocok dikuluri, Nggih. apalagi digawe sing aneh-aneh. Nggih, Mbah. Nggih, matur sembah nuwun rawuh panjenengan. Monggo jenengan medal saking ragane rencang kula nggih. Monggo Mbah, kula teraken Mbah. Monggo. Insyaallah kula sampaikan sedaya pesen jenengan. Nggih. Nggih kersane diresiki kalih lare-lare kalih sedaya masyarakat mriki nggih kula sampaikan teng masyarakat sedaya. Nggih samudra pangapura nggih. Mbok menawi marak masyarakat mriki sedaya selama niki khilaf. Janji Nggih, insyaallah, insyaallah. Kalau paringaken hadiah nggih kula ngapunten ingkang kathah. Kula jagi kula kirimaken Fatihah dhateng Laruhur sing kula kasih hadiah mungkin panjenengan kembali ke tempatnya masing-masing nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Pun, betul. Sampun. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Udah. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Allahu Akbar. Tas. Ada sedikit. Ampun. Air putih. Tunggal malih enten mboten? Kula nyuwun wekdal sekedhap. Nggih, nggih. Rupane ki apa pundi? Minum dulu, minum langsung. Maaf pemirsa. Ini ada sedikit kendala, ada kejadian yang di luar dugaan kita. Bahwa salah satu di antara teman-teman kita ternyata dimasuki oleh salah satu penjaga yang ada di sini pemirsa. Yang beliaunya menyampaikan bahwa kita supaya membersihkan tempat ini untuk menghormati tempat ini, untuk menjaga atau melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita yang selama ini kayaknya kita lupai. Memang keberadaannya sangat benar-benar menampar kebatinian kita pemirsa. Kita memang selama ini terlalu sangat sibuk dan sangat lupa dengan istilahnya sejarah-sejarah tanah kelahiran kita yang cenderung kita melupa dan fokus pada pengejaran prestasi-prestasi kehidupan dunia pemirsa. Kayak begini wujudnya sampai terbengkalai kotornya. Padahal ini di masa era 70-80-an kita dulu ini sangat-sangat bersih pemirsa. Dan kita mandi di sini dengan riang gembiranya. Kita mandi di sini menjadi sebuah istilahnya tempat yang membuat kita itu bisa melupakan lapar kita atau derita kita, karena di era 70-80 itu masih sulit untuk makan enak pemirsa. Jadi kita untuk menghibur diri itu inilah tempatnya. Sekarang seperti ini keberadaannya, tak terurus, semuanya pada fokus pada istilahnya prestasi-prestasi kehidupannya masing-masing, sehingga peninggalan-peninggalan dari mbah-mbah kita, leluhur-leluhur kita terbengkalai seperti ini pemirsa. Dan tadi sang hamba Allah penjaga tempat ini memasuki salah satu teman kita menyampaikan bahwa supaya untuk dibersihkan, untuk kita lagi melakukan istilahnya jangan sampai, maaf saya sendiri juga kesulitan untuk bicara pemirsa, karena
tekanan dari tamparan pesan yang disampaikan itu tadi benar-benar menampar diri kita. Sampai kita dimaki oleh beliaunya, supaya kita itu seharusnya tidak harus sampai dimaki. Walaupun tidak dimaki, kita sudah mampu memahami, menghormati lingkungan kita, tanah kelahiran kita, setidaknya dibersihkan atau apa. Itu yang mampu disampaikan oleh kita bersama seluruh teman-teman kita, melewati fenomena yang membuat kita hampir-hampir meneteskan air mata, pemirsa. Itulah salah satu kejadian yang benar-benar tidak kita duga. Ya Allah. Nggih, ngapunten Gus Alvin. Nggih, nggih, monggo. Amin ya. Panjenengan lihat itu. Nggih. Kameramen. Nggih. Pohon yang ada kebalik-kebalik. Nggih, nggih, siap. Itu sama ini. Nggih. Nggih. Bergerak pemirsa, bergerak itu. Dijaga jangan sampai kemasukan dulu ya. Jangan sampai kemasukan ya. Jangan sampai kemasukan. Ada yang bercahaya. Bismillah. Kita tidak janji, tapi insya Allah akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat sekitar sini atas keadaan, atas kenyataan tempat yang dikeramatkan ini, tempat yang mulia ini, yang seharusnya tidak dilupakan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, atas kedatangan kami dengan seluruh teman-teman kami. Tiada lain selain ingin bersilaturahmi, menguak tabir cahaya ayat alam ilahi. Nggih, lek diparingi kula tampi. Sekedap. Mas Riki. Nggih. Amit nun sewu, kula maju ke depan nggih. Nggih. Amit nun sewu. Nggih.
Bisa ikut mendekat sebentar mawon. Aku tak bono pinggir kuburan ya. Aku kameramen gak apa-apa. Itu ada sumber mata air, pusat dari air di kolam ini. Bisa dilihat oleh kamera? Iya, iya. Mari kita coba mendekat. Kita dikasih oleh-oleh, kita dikasih sesuatu yang barangkali bisa kita jadikan sebuah tanda bahwa alam lain itu ada. Agak diperdekat lagi pada sumber mata airnya. Nih. Nih. Ilahi anta maksudi ridhoka matlubi istajib ala hajati. Sir, zat, sifat, wujud. Saksikan pemirsa, di sini kita tidak menarik, kita tidak menyedot dari alam kegoiban pemirsa, tapi kita menerima satu pemberian, satu pesan dari alam selain alam kita pemirsa. Barangkali ini diikhlaskan untuk menjadi tanda mata untuk kita, semoga bisa wujud menjadi nyata. Bismillah, 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 bismillah. Allah. Alat pemirsa, Allah. Bismillah. Agak mendekat, Kang Mas. Wah, kayaknya kekuatannya sangat besar sekali, pemirsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, Allah melawan pemirsa. Bentar.
Bismillah. 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 Menghilang pemirsa, menghilang. Ini tadi dikasihkan menyinar di sini dari tadi kelihatan dari jauh, tapi tiba-tiba menghilang. Allah. Pemirsa, Cek, sabar. Ini sama dekat lagi. Iya mas. Bismillahirrahmanirrahim. Sirdat sifat wujud, sirdat sifat wujud. Bismillah. Allah. Iya. Coba Haji lihat, barangkali ada apanya Pak Mira. Apakah ada? Oh ya, ada batunya. Ada batunya. Ya. Allahu Akbar, sangat menguras energi pemirsa. Kita coba lihat ini jenis batu apa. Ini seperti sama dengan warna kayu. Nggih. Allah. Kita pegang dulu, nanti lepas lagi pemirsa. Mari kita ke sana. Allah. Ini adalah tanda mata atau pemberian untuk kita, yang supaya kita menyampaikan pada masyarakat setempat kita bahwa keadaan sumber mata air kita seperti inilah keadaannya. Sangat memprihatinkan pemirsa, sehingga kita harus menerima makian, kemarahan dari sang penunggu tempat ini pemirsa. Seperti yang pemirsa telah saksikan tadi, kemarahan-kemarahan sang beliau bahwa meminta kita untuk membersihkan tempat ini dan menyatakan bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat keramat atau tempat yang dimuliakan oleh leluhur-leluhur kita. Nanti maaf, pernafasan kita masih terkuras habis untuk mewujudkan satu energi alam semesta. Ini panas rasanya pemirsa. Maaf. Allah. Mas, Nggih. sampean bantu sama pegang. Oh, panas rasanya. Allah. Coba sampean bacakan Al-Fatihah sekali aja. Allah. Itu kekuatannya sangat luar biasa pemirsa. Tangan kita seperti terbakar walaupun di dalam air. Itu dianugerahkan untuk kita semua sebagai tanda bahwa kita harus mengakui keberadaan mereka. Lagi Mas. Aman lagi Mas.
Itu biasa. Coba dibaca, monggo dibaca Kang Mas Yasin, Pak Rete. Itu sosok apa, berbentuk apa? Itu cahayanya sangat besar sekali, energinya sangat luar biasa sekali itu tadi. Seperti kul ya. Iya. Seperti Tapi kayak Nggak salah. nggak terbentuk, kayak tapi enggak terbentuk. oh. Wujudnya. Wujudnya. Berarti insya Allah itu salah satu jenis dari mustika kul buntet atau mustika air yang ada di salah satu sini sudut area di mata air sana itu tadi pemirsa. Maaf, beribu maaf bila kita masih linglung. Itu benar-benar kita ambil pemberian dari sisi sana pemirsa. Semoga bisa kita ambil hikmahnya sebagai pemahaman bahwa kita harus menerima alam lain selain alam kita. Itu benar-benar ada. Amit kusapin. Nggih, monggo. Jenengan cepeng riyen kula tasik Nggih. nata energi kula. Lemes sekali raosipun. Seperti keong ya Mas ya. Ya nggih. Macam kul buntet tapi tidak sempurna. Tidak sempurna bentuknya. Nggih, niki enten sebuah gelombang suara yang menyatakan bila ingin membangkitkan energi alam semesta, itu kita diajari satu kalimat pendek cahaya doa. Begini caranya, seperti yang saya dengar di gelombang energi pendengaran saya. Ucapkan apapun itu hajatnya, lalu gunakan simbol nama besar Sang Baginda junjungan Nabiullah legenda kita, Nabiullah Muhammad, dengan kalimat bihaqi Sayyidina Muhammad wa nur Muhammad wujud. Insya Allah apapun yang kita inginkan akan wujud menjadi kenyataan. Itu yang masuk ke dalam pendengaran gelombang rasa kebatinian kita. Jadi ucapkan apapun hajat, lalu katakan, ucapkan kalimat bihaqi Sayyidina Muhammad wa nur Muhammad wujud. Itu kunci dari energi alam semesta kul buntet yang sekarang lagi kita saksikan pemirsa. Tuh. Silahkan diamankan biar kita menata energi supaya kembali menjadi seimbang. Rasanya telapak gini. Nggih. Ini tuh wujudnya kayak nggak terbentuk. Itu menunjukkan kenaturalannya. Nggih. Menunjukkan itu kealamiannya, bukan gosokan atau bukan prosesan atau bukan manipulasian. Itu bisa dipelajari. Bawah dalam hangat. Panas itu tadi dalam air, tapi tangan saya sebenarnya mau saya lepaskan, tapi ingat nariknya itu sangat begitu kesusahan, ya tetap saya pertahankan walaupun di dalam air panas. Itu menunjukkan energinya sangat tinggi, energinya sangat kuat. Tapi itu ada kuncinya seperti itu tadi. Bihaqi Sayyidina Muhammad wa nur Muhammad. Ini adalah nur Muhammad. Jadi selain Allah itu adalah nur Muhammad. Dan perwujudan dari salah satunya adalah nur Muhammad, itu energi alam semesta ini. Ini bukan kesyirikan, ini bukan satu kemusyrikan, tapi ini adalah kemakrifatan menuju ke arah manunggal rasa dengan Tuhan. Itu diciptakan untuk bisa kita gunakan. Silahkan diamankan Pak Rete. Nggih, siap. Maaf itu maaf pemirsa. Bismillah. Pak Yasin, barangkali ada yang disampaikan. Emang ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Nggih. Bukan sini emang benar-benar kotor. Beberapa tahun yang lalu, setiap 1 tahun kali itu dibersihkan pakai selamatan besar-besaran. Setiap tahun pasti itu. Setiap setahun sekali nggih Mas. Iya, tapi sejak berapa tahun udah nggak ada lagi ya. Ini tempat ini seperti ini tempatnya. Rungkut sekarang. Nggih, Mas Yasin, kayaknya seperti yang sampean bilang. Dan ini tadi saya merasakan energi saya terkuras sekali karena apa?
saya menerima banyak cacian, saya menerima banyak makian dari seluruh penghuni yang ada di lokasi sini, bahwa selama ini memang diterbengkalaikan, tidak diadakan lagi penghormatan, istilahnya bukan mensyirikan atau menduakan Tuhan, tidak, tapi itu adalah sebuah sambung keharmonisasian atau sambung kerukunan antara hamba Tuhan. Nah, itu sudah nggak ada lagi seperti yang beliau Sang Jawara Desa kita itu katakan. Dulu setahun sekali dilakukan saling sambung rasa penghormatan, sifat keharmonisasian, tapi sekarang sudah tidak sama sekali. Kayak ini nasibnya. Ini kita sampaikan supaya masyarakat mendengar. Ini bukan beribu maaf rekayasa kita, tapi ini adalah pesan yang disampaikan dari alam lain selain alam kita. Salah satu hamba Sang Pencipta melalui Bunda yang tadi sempat kerasukan, yang itu bukan rekayasa. Jika masih ada yang tidak percaya, kita ikhlas lillahi ta'ala. Memang alam istilahnya bukan hanya alam kita saja, ada alam yang lainnya. Jadi walaupun terkesan yang kita jalani dan kita percaya ini adalah sesuatu yang layak ditertawakan, tapi kita tetap menggenggam kearifan, walaupun itu disebut dengan dongeng atau kembang cerita atau mitos belaka. Tapi kearifan lokal tetap kita cinta. Daripada kita memilih kecerdasan intelektual era modern kita yang terkesan menegakkan kecerdasan, menegakkan kebenaran, tapi ujung-ujungnya justru membuat ledakan-ledakan kerusakan. Seperti kayak istilahnya memasuki atau istilahnya itu menggantikan peran wilayah Tuhan. Seperti ayam itu bisa dimakan, itu usia 7-8 bulan sampai 1 tahun. Sekarang saking cerdasnya orang modern kita, 1 bulan saja sudah bisa kita makan. Itu apakah sebuah kaca benggala kecerdasan tingkat angkasa dari cahaya kecerdasan orang-orang modern kita. Tapi kita kehilangan cahaya kebijakan, kearifan yang di situ kita sudah lupakan. Akhirnya kita menerima banyak sekali ledakan-ledakan, keluhan-keluhan. Akhirnya hasil dari kecerdasan-kecerdasan yang dikibarkan itu tadi, seperti padi dulu masa kecil kita itu panen 1 tahun sekali. Sekarang berapa kali 1 tahun, Pak Rete? Berapa kali? 3 kali, 2 kali. Gitu. Nah, itu memang tanda pengibaran kecerdasan orang-orang modern kita. Tapi apa dampaknya kepada kita semua? Akhirnya kita masih muda, banyak sekali yang kesehatannya itu sudah ibaratnya berantakan, tidak karu-karuan adanya, pemirsa. Jadi kita masih muda tapi sudah penuh dengan penyakit yang benar-benar menakutkan, pemirsa. Itu kenapa kita tetap memilih kearifan lokal, walaupun itu disebut dengan dongeng, pengantar cerita, kita tetap menggenggamnya dan mencinta, pemirsa. Dan itulah alasan kita kenapa mencintai alam semesta, memahami alam semesta, pemirsa. Memang mainan kita atau istilahnya dunia kita itu banyak sekali ditertawakan oleh mereka-mereka orang-orang modern kita. Tapi kearifan-kearifanlah yang membuat ketawaduan hati kita, jiwa kita, sehingga kita mampu bersambung rasa, berharmonisasi dengan sesama. Kita menjalin kerukunan seperti ini atau apa, itu hasil dari kembang cerita atau dongeng pengantar tidur orang-orang tua kita dulu. Kalau sekarang kita malah justru kayak menjauh dengan kasih sayang orang-orang tua kita. Kita lebih sibuk pada HP-HP kita. Kita lebih sibuk pada permainan remote control kita, permainan-permainan canggih kita, sehingga kepekaan jiwa, sambung kasih sayang rasa kepada sesama, keluarga, tetangga, teman-teman kita, atau malah pada Sang Pencipta itu sangat rawan dan rapuh, pemirsa. Alhamdulillah. Itu Pak RT yang bisa kita tangkap. Mungkin mudah-mudahan buat khususnya warga daerah sini nih, dengan apa yang kita lakukan tadi, mudah-mudahan bisa mengedukasi. Dan kalau memang dulu di sini dilakukan katakanlah seperti ruatan atau nguri-nguri budaya, tepatnya lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kami kuat di sini tadi menjadi acuan dari pemerintah desa. Kalau memang sudah menjadi tradisi dan juga budaya, mudah-mudahan tetap dilestarikan, kan seperti itu.
Mungkin sudah cukup Gus Apin, Nggih, ada insya apa Allah. ada yang masih Nggih, sampaikan? nggih, barangkali Kang Mas jawara Nggih. kita. Buat jenengan sebagai warga setempat mungkin. Sudah, mungkin cukup itu Ngeten nggih. mewakilinya. Ya, dari kita yang istilahnya satu lagi yang ingin sampaikan kepada semuanya, ya kita tetap meminta segala maaf beribu maaf pada semua yang menyaksikan acara kita, bahwa kita di sini ingin menyampaikan isi gelombang rasa kita, bahwa kita mencintai alam semesta, yang itu salah satu dari cahaya ayat alam semesta yang menuju ke arah kemakrifatan, manunggal rasa dengan Sang Pencipta, bukan mensyirikan atau memusyrikan Sang Pencipta. Semoga semua yang kita sajikan itu menjadi sebuah jembatan wawasan pertimbangan, kembalinya kita menjalin keharmonisan kerukunan seagama ataupun sebangsa, tidak terbawa arus pertengkaran-pertengkaran yang selama ini sudah kita saksikan di seluruh media-media, di seluruh dunia maya, yang semuanya memberi contoh pergulatan atau pertengkaran-pertengkaran. Itu dari segala macam unsur warna. Ada yang istilahnya dari tata negara, ada yang tata agama, atau istilahnya tata pertemanan, pertetanggaan, kekeluargaan kita. Semoga aja menjadi titik hikmah yang bisa kita petik, sehingga kita benar-benar selalu dianugerahi terkabul segala cita-cita, terkabul segala istilah cahaya bahagia, kita benar-benar mendapat ridha rahmat Sang Pencipta. Silakan Pak Rete. Baiklah Mas Yasin, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Baiklah buat sahabat-sahabatku semuanya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Ingat, ambil segi positif dengan apa yang kami tampilkan, jangan sampai menjadi sebuah perdebatan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Yasin.